para pemirsa, kembali lagi bersama saya Wira Lesmana Gemiwa dari Research and Development First Resources. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana pengendalian kumbang tanduk Oryctes rhinoceros. Pada episode sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana berbahayanya Oryctes ini dan juga cara sensusnya. Kali ini kita akan bahas tentang pengendaliannya. Bersama saya saat ini sudah ada penguasa areal sini dan juga ada anggota yang akan melakukan pengendalian. Nah, kita persilakan dulu kepada penguasa area sini, silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Hafiz Anadi Putra Munte. Saat ini kita berada di Abling 11 PT Limpah Sejahtera, tepatnya di blok H34 ya. Saat ini luasan TBM saya ada di luasan 8,4 hektar ya, dengan jumlah pokok ada 1154. Nah, di sini telah dilakukan sensus dari kumbang tanduk dan terdapat hasil sensus itu di 0,8. Nah, saat ini nanti akan dipimpin langsung dari Pak Wira untuk cara pemasangan dari perangkap dari kumbang tanduk. Oke, terima kasih Pak. Jadi hasil sensus kita masih di bawah 1%, 0,8%. Namun untuk tindakan preventif kita tetap akan lakukan pengendalian secara kimia dengan menggunakan pheromone trap. Betulnya untuk pengendalian kumbang tanduk ini ya menggunakan berbagai macam cara. Dari awal saat replanting pun sudah dimulai untuk pengendaliannya. Yaitu pokok yang direplanting, yang ditumbang itu mesti diciping. Kurang dari 10 cm, tap, dan disebar merata. Tujuannya apa? Supaya cipingan tersebut cepat melapuk dan tidak tersedia sebagai tempat breeding dari Oryctes rhinoceros. Jadi tempat kembang biaknya kita hancurkan. Nah, kemudian selain ciping, kita juga ada tanam Mucuna bracteata untuk mempercepat proses pelapukan dan juga untuk membuat area tempat si kumbang tanduk itu hidup semakin sempit. Ini ada Mucuna nih, nah, dia mau cari celah itu susah dia. Kalau sudah ada Mucuna dia tidak mau berada di bawah situ. Kemudian tindakan preventif lainnya yaitu dengan menggunakan ini pheromone trap namanya. Nah, pheromone trap ini adalah pengendalian yang sebetulnya agak berbahaya juga. Dia bermata dua dia. Di satu sisi kita pengen dia tertangkap di feromon kita, di perangkap kita, karena gini, feromon ini memberikan bau yang enak, bau seks, feromon seks, begitulah. Dia akan menarik betina dari Oryctes supaya datang ke sini. Nah, dia pengen apa? Itulah. Lanjut, apabila serangan itu tetap tinggi di atas 1%, kita mesti kendalikan dia secara kimiawi. Kita mesti lindungi pokoknya dengan menggunakan metode semprot. Nanti kita akan praktekkan juga sama Pak Edi. Oke. Saya banyak cerita, langsung aja kita eksekusi gimana caranya. Kita akan mulai dulu dari yang penggunaan pheromone trap. Oh iya, penggunaan pheromone trap ini sebaiknya dilakukan pada area-area yang betul-betul banyak serangan Oryctesnya. Karena kalau kita pasang pheromone trap, dia juga bersifat mengundang Oryctes ke sana. Nah, jadi kalau tempat Bapak itu Oryctesnya masih sedikit, sebaiknya jangan dipasang pheromone trap. Pheromone trap itu paling cantik kalau kita pasang di perbatasan dengan kebun masyarakat, perbatasan antara TM dengan TBM, kita pasang di sini supaya si Oryctes itu tidak serang di pokok yang sudah tua. Kemudian tempat-tempat yang memang kita hasil sensus itu memang sangat banyak dijumpai Oryctes. Untuk rasio pemasangan pheromone trap itu kita gunakan 1 pheromone trap untuk 5 hektar. Sedangkan untuk monitoringnya kita lakukan seminggu itu 2 kali, di setiap hari Senin dan hari Kamis, gitu. Oke, kita langsung aja. Apabila hasil sensus Oryctes kita di blok tinggi, pemasangan pheromone trap rasionya bisa kita rapatkan dari 1:5 hektar itu jadi 1/2 hektar. Jadi 1 pheromone trap untuk 2 hektar. Itu kalau serangan tinggi. Tapi kita doakanlah semoga kebun-kebun kita, kebun-kebun Bapak itu tidak ada yang serangan Oryctes tinggi. Oleh karena itu, kita mesti lakukan pengendalian itu yang sedari awal, mulai dari chipping saat replanting, kemudian penanaman leguminosa di kebun kita supaya Oryctes itu tidak ada di sana dan bahan organik cepat melapuk. Kemudian penggunaan pheromone trap di area-area yang cocok kita gunakan untuk pheromone trap, ataupun menggunakan pengendalian kimiawi semprot ketika serangan itu sudah tinggi dan kita mesti lindungi pokok itu. Kita akan mulai dari pemasangan pheromone trap. Untuk pemasangan pheromone trap ini, kita perlukan beberapa item. Yang pertama yaitu ini. Ini adalah ember di rumah Ibu. Ember ini mesti kita lubangi di bagian bawahnya
supaya ketika hujan turun air bisa tembus dan tidak banjir di sini. Selain itu, perlubangan ini digunakan supaya tak ada orang yang mau maling. Kalau ember ini tidak ada lubangnya, orang akan maling, cepat hilang, cepat rugi kita. Selain itu, ember ini mesti dipasangi seng seperti ini, karena si kumbang tanduk itu dia tidak punya kemampuan teknologi untuk manuver seset. Nah, tidak bisa. Dia terbangnya seperti pesawat, pelan-pelan. Nah, di sini ada feromonnya, dia akan menabrak sengnya nantinya, dan dia akan terjatuh. Kemudian nanti akan dikutip sama orang yang melakukan monitoring feromon trap ini. Jadi ada seng, ada ember yang dilubangi, ada feromon trapnya. Selain itu, kita juga perlukan tiang feromon trapnya. Tiangnya bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita akan lakukan instalasinya. Ayo Pak, kita bantu saya untuk menginstalasi ini. Mari. Feromon trap diinstal di pinggir jalan ya Pak, jangan di tengah-tengah blok. Untuk ketinggiannya, kita pakai 3 meter saja. Ya, oke. Inilah kurang lebih. Kita pasang 1/5 hektar. Pak Wira, ini kan sudah kita lakukan pemasangan dari feromon trapnya. Untuk cara kita mengetahui ataupun mengecek sensus dari kumbang tanduknya itu dilakukan seperti apa dia Pak? Untuk monitoringnya, kita lakukan itu per 3 hari Pak. Bapak sediakan satu anggota Bapak dengan buku catatan, dia akan setiap 3 hari akan cek feromon trap ini, dia akan turunkan, lihat berapa banyak kumbang yang ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam bong sensus. Selanjutnya kumbang yang didapatkan itu dikumpulkan dan nantinya akan digunakan. Nah, itu Bapak bisa aturkan setiap 3 hari, mungkin di hari Senin dan Kamis seperti itu. Bukan berkelanjutan, nanti feromon trap ini dia bisa tahan sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan, ini akan habis baunya dan kita akan ganti dengan yang baru. Oke, itu saja untuk feromon trap. Kita akan lanjut ke pengendalian menggunakan Neptec sprayer, semprot. Baik Pak Wira, ini kita sudah masuk ke tahap penyemprotan untuk pencegahan dari kumbang tanduk. Untuk aplikasi dari penyemprotan ini seperti apa dia Pak? Biar dia lebih jos gitu dia pengaplikasian dari racun untuk di kumbang tanduk ini Pak. Oke, untuk penyemprotan, hal pertama yang mesti kita lakukan itu adalah melakukan kalibrasi alat semprot terlebih dahulu. Untuk volume semprot, Oryctes itu kita lakukan di pangkal pelepah, di bonggolnya itu dan pupusnya itu adalah area yang rentan sekali terserang oleh Oryctes. Volume semprotnya yaitu 100 sampai 200 ml, itu bergantung terhadap umur dari sawit Bapak. Kalau sawit Bapak masih kecil, 100. TBM 2 dia akan naik jadi 150 dan TBM 3 sampai 200. Jadi range-nya itu antara 100 sampai 200. Kemudian untuk racun yang kita gunakan, kita bisa menggunakan racun dengan bahan aktif sipermetrin ataupun deltametrin. Di perusahaan kita pengendalian menggunakan bahan aktif sipermetrin dengan persentase bahan aktif 0,1% untuk bisa bunuh si kumbang tanduk itu. Kalau dalam konsentrasinya itu 4 mili per liter air. Sipermetrin 4 mili per liter air. Oke, langsung aja kita praktek untuk semprotnya. Let's go! Untuk penyemprotan kita utamakan melindungi bagian bonggol dan bagian pangkal pupusnya. Nah, penyemprotan itu 3 detik di sebelah kiri, 3 detik di bagian pangkal pupus, dan 3 detik di bagian sebelah kanan, bagian bonggolnya. Intinya kita mesti lindungi bonggolnya itu. Setelah selesai, dia akan berpindah untuk ke pokok berikutnya. Untuk rotasi penyemprotannya itu kita lakukan berapa kali ya Pak? Kemudian itu racunnya itu tahan berapa lama gitu Pak di pokok dari sawit yang udah kita semprot? Baik. Untuk penyemprotan itu kita lakukan dengan interval 2 minggu sekali. Karena racun yang kita semprotkan ini itu dia akan bertahan selama 2 minggu kurang lebih. Kemudian racun ini dia mengandung repelen. Tidak hanya racun, dia juga mengandung repelen. Repelen itu artinya bau yang tidak disukai oleh serangga itu. Jadi kalau ada bau itu, si Oryctes itu dia tidak mau serang itu. Oryctes yang makan pokok kita, dia akan mati.
Orites yang kena semprot akan mati. Orites yang mau serang pokok kita, kalau disemprot dia nggak mau, karena ada bau yang tanah itu, ada bau repelen itu. Kalau musim penghujan, itu kita mesti tambahkan perekat 1 mili per liter. Kita pakai emulan, agresif atau dan yang lainnya. Pilihan di tangan Anda. Asik. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Pengendalian orites di TBM. Semoga kebun kita dijauhi dari serangan orites. Saja, salam 5 juta ton. Ya, bye-bye.